Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita pada kuliah ekologi perairan yang ke-7 dengan topik estuaria. Estuaria merupakan salah satu ekosistem perairan yang memiliki keunikan karena sistem ekologi ini dibentuk oleh dua ekosistem perairan yang sangat berbeda, satu air tawar dan satu air laut. Air tawar dia mengalir dari dataran tinggi melalui sungai ininya ke arah dataran rendah ke arah laut. Kemudian laut dia bergerak melalui energi pasang surut ini air pasang untuk bertemu pada air sungai di satu tempat muara yang kita sebut. Itulah yang disebut dengan ekosistem estuaria. Nah, estuaria sendiri tentu saja harus berada di pantai ininya karena titik temu antara air laut dan air tawar itu di pantai dan bersifat semi tertutup ya, dan mempunyai hubungan dengan laut terbuka tentunya, sehingga air sungai ya ini dia terhenti atau terhambat arusnya melalui adanya air laut ininya. Pada saat pasang dia tekanan air lautnya agak lebih tinggi. Ya. Nah, percampuran air laut dan air tawar inilah membentuk satu ekosistem yang khas ya, yang kita sebut dengan estuaria. Maka banyak dinamika yang terjadi di dalamnya, baik itu dinamika salinitas, kekeruhan ininya ya, berdasarkan partikel karena percampuran air tawar ya, mungkin stratifikasi juga akan terjadi di situ gitu ya. Namun demikian, estuaria ini cenderung dia tidak melebar kemana-mana. Dia hanya terbatas di daerah pertemuan air laut dengan air tawar. Itulah kenapa disebut dengan semi tertutup. Tidak terlalu tertutup karena dia sebagian dipengaruhi oleh laut dan tawar, air sungai intinya. Semi tertutup karena dia tidak melebar kemana-mana intinya. Ini kita akan lihat cuplikan film pendek estuaria. Ini salah satu bentuk muara sungai yang cukup lebar, ya, di mana air tawar ya, dan air laut itu bertemu di sini. Ini air sungai dari dataran tinggi, sini kita lihat mengalir sini dan nampak airnya tidak terlalu banyak. Nah, air tawar itu bergerak dari atas kolom air dan air laut bergerak dari bawah sesuai dengan massa jenisnya. Air laut massa jenisnya lebih tinggi, air tawar lebih rendah, sehingga air tawar selalu berada di atas ininya. Namun demikian, karena dia titik bertemunya ini, air laut akan terhadang dengan air sungai akan dengan air laut sehingga dia akan tercampur sirkulasi. Ya. Nah, karakteristik dari estuari ini sangat beragam, ya, tergantung lebar, kedalaman sungai, ya, lebar sungai, kemudian tempat lepasnya air tawar itu di pantai, apakah dia laut lepas langsung atau di teluk ininya, ataupun di tanjung gitu ya, ininya itu yang membentuk sifat karakteristik fisik yang spesifik antara estuari satu dan estuari yang lain. Spesies-spesies yang ada di sini memang umumnya dari air tawar yang beradaptasi terhadap kondisi air payau, salinitas payau. Ya. Meskipun tidak ada juga spesies-spesies laut yang beradaptasi pada salinitas yang agak lebih rendah, gitu ya. Pada kondisi estuaria yang pada saat itu volume air lautnya masih agak lebih dominan. Sehingga seringkali kita menemukan ada spesies-spesies yang sifatnya tentatif, ininya, kemudian dia mengikuti sifat air laut. Ya, ketika air lautnya berkurang, dia akan menjauh. Ya. Nah, vegetasi yang terbentuk ini juga akan tergantung pada sifat tanah, karakteristik tanah di sekitar sungai, gitu ya.
apakah tanahnya gembur, apakah itu tanahnya lunak, keras, ataupun berbatu, itu vegetasi juga akan terbentuk sesuai dengan tipologi substratnya. Itu gambaran secara umum tentang film estuaria ini. Ya. Nah, kita lihat nampang melintang dari estuaria, di mana asli dari ekosistem perairan tawar itu adalah bersifat fresh water, bersifat kadar salinitasnya rendah, sangat rendah, sementara air laut sangat tinggi di sininya. Ya. Air tawar ini dia masuk di titik pertemuan ini, kita katakan titik pertemuan antara air tawar dan air laut. Air laut dengan kadar salinitas sekitar 30 sampai 35 ppt, dia akan bergerak masuk ke arah estuaria ini. Pada lapisan bawah dia akan menembus jauh ke arah sungai, sementara tawar bergerak dari atas. Nah, masing-masing mereka terbentur dengan sistem perairan laut dan sistem perairan tawar, sehingga dia akan berputar kembali dan tercampurlah perairan tawar dan air lautnya di sini. Percampuran inilah yang menyebabkan tekanan dan lingkungannya juga sangat ekstrim, karena dia sering berubah-ubah. Beberapa spesies biota pun juga tidak banyak bisa beradaptasi terhadap ekosistem estuaria ini. Nah, kita akan lihat estuari itu sebagai satu sistem ekologi, ya, yang kita lihat tadi ada ekosistem asalnya adalah ekosistem air sungai dan ekosistem laut. Maka terjadilah pertemuan itu yang kita sebut dengan sebagai satu zona atau daerah peralihan yang kita sebut ekotom. Jadi dia membentuk satu sistem ekologi baru yang merupakan airnya air campuran air laut dan air tawar. Yang di sini yang kita sebut sebagai estuaria. Estuaria adalah daerah peralihan atau ekoton. Nah, percampuran air tawar dan air laut ini menyebabkan pelambatan air arus di sininya. Nah, beberapa sungai yang arusnya agak melemah ke arah estuaria, maka potensi pengendapan partikelnya juga akan relatif lebih tinggi ininya. Karena dia dari atas pun juga sudah membawa muatan partikel yang disebabkan oleh rembesan air hujan. Apalagi kalau di atasnya ada pembukaan lahan vegetasi, itu berpotensi untuk peningkatan lumpur di partikel di kolom air sungai ininya. Nah, partikel itulah yang terbawa sampai ke estuaria dan mengendap di estuaria. Endapan inilah yang menyebabkan dia subur, karena endapan itu adalah mengandung bahan organik. Jadi kalau dia mengendap, maka perairan estuaria itu memiliki cadangan bahan organik yang relatif tinggi. Meskipun subur dari aspek organiknya, namun perairan estuaria juga tidak terlalu nyaman bagi beberapa biota karena banyaknya karakter fisik dan kimia yang harus diadaptasikan oleh biota karena dia bersifat dinamis, khas ya gitu ya. Karena dia berubah hampir 24 jam yang dipengaruhi oleh air pasang dan air sungai. Debit air sungai juga dipengaruhi oleh air hujan dan musim kemarau. Menyebabkan kondisi parameter fisik selalu berubah, kimia juga demikian, dan tentu saja pada turunan terakhirnya adalah parameter biologis atau biota-biota yang hidup di sana, dia harus mampu beradaptasi terhadap perubahan fisik kimia yang ini. Ya, perubahan-perubahan ini tentu saja ada satu jeda di estuaria ininya. Secara bertahap dia akan membentuk satu sistem pada range tertentu, itu membentukkan range estuaria. Itu yang disebut dengan khas. Range itu misalnya salinitas 5 sampai 10, range 5 sampai 15 per mil, itu adalah range. Secara bertahap adaptasi biota itu terjadi sehingga dia sudah mulai menetap di situ dengan range 5 sampai 10 per mil.
ya 2 sampai 6 per mil dan sebagainya. Itulah disebut dengan komunitas sering berubah. Parameter yang sangat dominan di estuaria adalah kadar aram, karena ini menyangkut kontribusi air laut yang masuk ke dalam estuaria. Ininya kalau air tawar dia tidak terlalu berpengaruh kecuali pada pembentukan kadar garam terakhir setelah pengadukan air laut dan air laut. Salinitas ini tentu saja berubah secara dinamis sampai 24 jam tergantung dipengaruhi oleh air pasang dan air surut dari laut dan juga debit air sungai ya pada musim hujan dan musim kemarau yang menyebabkan kadar salinitas di estuaria juga berubah. Nah, kalau kita lihat dari penampang gambar sungai yang dari kiri ini tentu salinitasnya rendah, semakin ke arah sini makin tinggi dan semakin salin ya kalau ke arah dekat laut. Ini adalah estuaria. Ininya. Nah, tentu saja variasi ini bisa bersifat harian, bisa bulanan dan bisa tahunan ya. Karena kalau kita pelajari oceanografi, air pasang surut itu bisa ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Ya. Kemudian dalam 1 bulan itu ada puncaknya, setelah 6 bulan ada puncaknya, dan itu yang menyebabkan kadar salinitas pun juga akan mengikuti ininya. Nah, kadar salinitas atau variasi dari salinitas ini tentu saja akan mempengaruhi komposisi dan kepadatan biota yang ada hidup di estuaria. Mereka harus mampu beradaptasi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa hidup di sini. Ya, meskipun pada kondisi-kondisi tertentu ada yang sifatnya sementara ya. Pada salinitas tinggi dia akan masuk, tapi begitu salinitasnya turun ke bawah dia akan tarik lagi ke arah laut. Itu bisa terjadi. Itu merupakan spesies yang temporary, bukan spesies yang menetap. Persyaratan biota yang hidup di sini adalah dia memiliki kemampuan untuk mengatur kadar garam yang kita sebut dengan osmoregulasi ya. Kemampuan inilah yang menentukan dia bisa beradaptasi atau tidak di estuaria. Kita lihat dari ada sifat fisik dari estuaria berdasarkan airnya, sirkulasi dan stratifikasi airnya, dan juga berdasarkan ekosistemnya atau ekosistem energetik. Berdasarkan sirkulasi air atau stratifikasi air itu ada 4 macam. Estuari Baji ini berarti itu terbentuk lapisan yang terstratifikasi karena percampuran pada stratifikasi itu sempurna. Artinya pencampuran itu ada pada lapisan di atas, tengah, sampai ke bawah. Jadi masing-masing lapisan itu tercampur dengan sempurna intinya. Itu estuari Baji. Sementara sebagian tercampur itu dia hanya sebagian saja yang tercampur yang membentuk air payo. Selebihnya mencirikan air laut atau air tawar. Ininya. Itu sebagian tercampur. Tercampur sempurna itu artinya di estuari itu hampir homogen ya intinya. Hampir homogen air di estuaria itu membentuk salinitas yang baru intinya. Partikel yang baru, jadi tidak ada stratifikasi gitu. Memang tercampur sempurna dari atas sampai ke bawah maupun dari kiri ke kanan. Yang keempat, hipersalin. Hipersalin ini artinya dominasi air lautnya sangat tinggi. Nah, karena sangat tinggi ininya dan penguapan terjadi ininya ya karena dia airnya terjebak di situ ya, dan biasanya akibat penguapan ininya bisa terjadi dia menambah kadar salinitas yang tinggi. Nah, tentu saja ini akan mempengaruhi biota yang hidup ya, dari tipe-tipe estuaria. Sedangkan berdasarkan ekosistem energetik ininya, sistem ekologi yang secara fisik itu sangat tinggi tekanannya, ya secara fisik stres gitu ya, berdasarkan stresnya. Misalnya
partikel yang sangat tinggi, salinitas yang sangat tinggi, ya bisa saja persalin tadi termasuk secara fisik stres. Intinya pengadukan air yang begitu bergejolak dinamis itu juga secara stres. Ya. Yang kedua, ekosistem alami Arktik. Ini stres karena es. Itu biasanya pada lintang yang tinggi. Ekosistem alami temperate itu adalah di bawah kutub, ininya Arktik itu bawah kutub. Jadi kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, gitu ya, sedang. Sementara ekosistem yang 4 ini adalah tropis. Nah, tropis itu adalah di garis dekat Khatulistiwa, itu daerah kita intinya, dan cenderung relatif stabil, jadi tidak terlalu berubah suhu itu secara ekstrim. Ya, isunya adalah suhu tropis, dan ini menyebabkan biotanya juga hidup di lebih nyaman. Akibatnya keragaman juga lebih tinggi. Nah, yang kelima ini adalah sistem manusia yang terbaru yang saat ini banyak dipengaruhi oleh manusia. Nah, sekarang ini banyak timbul sistem-sistem yang baru karena ada digali, direklamasi, ditembok dan sebagainya, yang menyebabkan sistem yang terbentuk itu sesuai dengan keinginan manusia atau dibuat oleh manusia. Intinya. Nah, tentu saja sifat ekologinya akan turun, muncul berdasarkan sistem yang dibuat oleh manusia, apakah dominan pada pengendapan, dominan pada pengaliran air, ataupun dominan untuk mencampurkan air lautnya. Nah, itu tergantung pada manusia. Kita lihat satu estuari Baji ini, air tawar sangat kuat, ya tentu saja seperti pada muara sungai yang besar umumnya. Ini air tawarnya besar sehingga dia menembus ke estuari cukup dalam ininya. Nah, sehingga dia di sini masih dominan air tawar di bawah 5 ininya. Ya, sementara air tawar yang berada di atasnya itu sedikit tercampur, ya, karena air lautnya itu bergerak itu dari di bawah. Ini tidak bisa tembus karena volume air tawarnya sangat dominan, dia hanya berhenti di sini. Nah, sehingga percampurannya dengan ini bertahap, jadi pada kadar 5 ppt ini di sini. Kemudian karena dorongan air tawarnya kuat dan air laut juga dia di sini harus berbalik, maka di sini terbentuk lista 15. Jadi stratifikasinya jelas sekali. Di sininya kurang dari 5 per mil, di sini 5 per mil sampai 10, di 10 sampai 15 ini sampai ini murni air laut. Sehingga secara vertikal juga terjadi stratifikasi. Kalau kita ingin lihat, tarik garis ke sini, stratifikasi di sini ada tawar, payau agak lebih payau, dan laut di sini. Kalau kita tarik ini stratifikasi vertikal seperti ini. Itu estuari Baji. Ya. Nah, ini bisa kita lihat ininya, stratifikasi ini bisa terdeteksi dengan partikel, ya. Jadi kalau di dalam simulasi model kita bisa memberikan warna air sehingga terlihat sebaran air itu ke arah mana. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat stratifikasi ininya. Ya, lihat sedimentasi ini mengental di sini, kemudian lapisnya mengurang, sehingga ini membentuk stratifikasi. Ya, secara horizontal, tetapi kalau dilihat ke bawah kemungkinan akan bisa seperti ini. Kalau dia lihat dari atas seperti ini, ya di ini. Nah, kalau kita tembus ke bawah itu akan jadi stratifikasi. Oke. Nah, sebagian tercampur tentu saja dia tidak memiliki stratifikasi vertikal ininya, ya, secara ekstrim gitu ya. Tetapi kalau kita tarik garis agak miring, memang terdapat variasi secara vertikal, ya. Nah, jadi agak sorong ke kiri ke sini, sehingga di sini tercampur sedikit, di sini juga tercampur sedikit, ditambah sedikit, sehingga stratifikasinya juga sedikit-sedikit ininya. Ya. Ini artinya ketika air tawar dan air laut itu sebanding.
dengan pada saat ketika air pasang gitu ya, sehingga air tawar pun juga gerakannya agak terhambat. Itu bagian tercampur di situ ya. Nah, kalau kita lihat tercampur sempurna gitu ya, maka kita lihat di sini dia lebih stratifikasinya secara horizontal ke arah sini. Jadi yang ini tercampur sempurna, ini sampai ke dasar, ini juga demikian. Ya, ini pasangnya sangat dominan dan kuat. Jadi tidak ada stratifikasi vertikal, salinitas lebih banyak ke variasi horizontal ke dalam salinitas. Nah, hipersalin itu umumnya adalah perairan estuarinya yang suplai air tawarnya sangat kecil atau rendah ya. Amplitudo pasangnya rendah ininya. Ya, jadi sehingga dia lebih banyak diamnya gitu ya. Ya, laju evaporasinya juga tinggi sehingga ketika dievaporasi air laut ini belum sempat tertukar dengan sempurna. Sehingga salinitas dapat lebih tinggi daripada air laut ininya. Ini contoh di Teluk Ambon ini ya, dimana ketika kita mengukur kok salinitasnya jauh lebih tinggi dari air laut itu sendiri. Tipe estuari berdasarkan ekosistem energetik itu sistem secara fisik stres. Ya, ini misalnya energi arus, perubahan salinitas, ya ini yang sudah kita bahas tadi di atas. Kemudian oksigen rendah pada malam harinya adalah konsekuensi daripada perubahan suhu ininya, dan juga organik ini laju sedimentasi tinggi, keragam spesies rendah. Jadi ekstrimnya kalau nggak tinggi ya rendah gitu. Ya, kalau stres karena es itu cukup dominan pada suhu yang relatif rendah karena dia kutub, sementara pantai ekosistem temperate itu lebih banyak perubahan pada 4 musim, yaitu winter, spring, summer, dan autumn, yang dimana salinitasnya bisa mencapai 40 degree ya, Celcius dari panas sampai ke yang dingin. Ya, itu yang ekstrim, tapi juga umumnya itu sekitar perubahannya bisa sampai 10-20 derajat Celcius ini. Fluktuasinya juga sangat tinggi. Ekosistem alami tropis ini yang paling nyaman karena tekanannya relatif rendah, energi berkembang, keragamannya juga berkembang karena energi makanan yang bertumpuk di estuaria karena dia subur itu dapat dimanfaatkan dari spesies-spesies yang bisa beradaptasi di estuaria ininya. Ya. Dan pada daerah tropis ini tentu saja spesies yang banyak itu warnanya juga akan lebih banyak. Mangrove, coral reef, padang lamun itu adalah salah satu bentuk ekosistem alami tropis ya. Tetapi yang di estuaria itu hanya mangrove, coral reef dan padang lamun itu tidak terdapat di estuaria. Yang kelima tentu saja sistem baru yang terkait dengan manusia ini karena buatan manusia yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, oksigen di dalam air seperti yang saya jelaskan pada kuliah sebelumnya baik di danau dan waduk ya, maupun di sungai, bahwa sumber oksigen itu melalui difusi udara bebas. Jadi pergerakan air menentukan oksigen itu terserap dissolve, terlarut dalam air atau tidak. Proses fotosintesis juga dia menyumbangkan oksigen ke dalam air ketika dia mengikat CO2, menguraikannya menjadi O2. Ya, ini. Percampuran air permukaan oleh angin itu juga membantu peningkatan oksigen. Ininya. Peningkatan suhu juga akan melepas, berpotensi membuka sel agak jarang dan menurunkan tingkat kelarutan oksigen. Pada suhu yang sama, kelarutan oksigen lebih rendah 20% daripada oksigen terlarut di
air tawar, ya, karena air garam itu lebih sulit mengikat oksigen dibandingkan dengan air tawar, diakibatkan komposisi persenyawaan garamnya di air laut. Ya. Kekuruan pada saat pasang surut ini menjadi salah satu penyebab ya di estuaria. Itulah yang disebabkan dinamika tadi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di estuaria faktor kekuruan disebabkan oleh air pasang dan masuknya air sungai yang kemudian teraduk oleh pergerakan angin di pantai, intinya yang juga mendorong untuk pergerakan air. Nah, tentu saja efek dari kekeruhan terhadap ikan biasanya membatasi proses fotosintesis, menyingsang ikan, ya, dan juga menghambat daya pandang ikan di kolom air, juga mencari predator. Organisme yang menetap di estuari jumlahnya tidak banyak, ya, seperti yang saya katakan tadi, dia perlu adaptasi yang tinggi. Ya. Sementara itu organisme yang lain hanya menggunakan estuaria tempat persinggahan. Tadi dia mencari makan, mengikuti irama air laut, mengikuti irama air tawar, dia bergerak mengikuti kemampuan adaptasi dia. Jika salinitasnya berubah, dia akan berubah. Ya. Nah, sementara juga ada yang berkepentingan untuk sistem reproduksi seperti memijah, biologis, mencari makan karena di sana banyak makan ininya. Ataupun untuk pembesaran pada satu siklus seperti beberapa spesies udang, ya hidup di air tawar pada fase larva juvenil, nanti dewasanya ke air laut, atau sebaliknya air sungu udang Macrobranchium atau udang galah itu dia menetas. Udang galah ini air tawar, tapi dia ketika memijah ke arah payau. Nanti setelah dia menetas, nanti benih-benih itu naik lagi ke arah sungai. Itu bentuk-bentuk sifat dari organisme. Nah, fitoplankton adalah salah satu produser di estuaria yang sangat penting. Saya kira spesiesnya relatif hampir sama di sungai maupun di laut, ya. Dan di sini adalah spesies payau. Zooplankton juga demikian, ininya merupakan produser penjembatan energi yang dihasilkan oleh fitoplankton terhadap konsumen lainnya, ikan lainnya, ya, yang memakan zooplankton. Nah, sehingga zooplankton ini memiliki ukuran sesuai dengan tingkat pemangsaan oleh konsumen atau predator, ya. Misalnya di bawah 60 mm, di atas 200 mm, dan di atas 500 mm. Itu yang kita sebut dengan mikro, meso, dan makro zooplankton ininya. Sementara berdasarkan siklus, kalau dia seluruh hidupnya berupa plankton, kita sebut dengan holoplankton. Tapi kalau mero, sebagian hidupnya berupa plankton, sebagiannya tidak. Contohnya adalah udang, krustase. Pada larva dia berbentuk plankton, zooplankton. Ya. Tetapi begitu dia dewasa, juvenil, udang muda, dia turun ke bawah menjadi bentik. Moluska juga sama. Moluska juga dia pada larvanya berbentuk plankton. Nah, bentos ini di estuaria yang umumnya hidup di dasar perairan, terutama di perairan yang berlumpur, umumnya cukup subur di estuaria. Kita bilang jadi bentos nabati, yaitu phytobentos. Bentos hanya ditemukan di dasar perairan yang masih disinari oleh cahaya matahari. Dia berfungsi seperti produser, ya, karena dia memiliki sifat, ya, ketergantungan terhadap matahari untuk proses kehidupannya. Bentos hewani itu yang epifauna, itu adalah menempel di permukaan. Infauna dia menggali lubang di dasar perairan, ininya, ya, hidup di bawah permukaan, berarti dia di bawah permukaan berarti ada di lubang.
ataupun mengubur. Nah, peran ekologis bentos dalam ekosistem perairan antara lain penguraian bahan organik yang terdapat di dasar atau di dalam perairan. Ini sangat penting karena dia akan menguraikan energi yang dari bangkai kemudian diangkat lagi masuk ke dalam siklus rantai makanan. Dan pengalihan energi dari produsen primer ke organisme yang berjenjang trofik lebih tinggi adalah peran dari bentos di estuarnya. Ya. Tanpa mereka energi itu akan terendam di bawah di dasar perairan tanpa bisa dinaik kembali ke sistem trofik yang di kolom air. Nah, beberapa bentos yang juga memiliki nilai komersial tinggi karena dimanfaatkan oleh manusia seperti tiram, ya udang barong, kerang darah, gitu ya, dan juga udang galah juga sering kita temukan di ininya. Sementara ikan air tawar yang kadang-kadang masuk ke estuari Mujair itu mujair ini dan jambal itu air tawar yang masuk beradaptasi ya. Sementara ikan estuari yang seluruhnya hidupnya ditinggal di estuari adalah Siginatus ininya. Nah, sementara ikan-ikan yang migrasi, Anadromous dan Catadromous itu Anguilla adalah ikan sidat, dia dari sungai ke muara, ke estuaria, sementara Catadromous itu dari laut ke arah muara, ya ke arah air tawar. Ikan laut juga menggunakan estuaria sebagai tempat mencari makan, memijat dan pengasuhan ya. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, di antaranya dari kelompok Cyanide dan Clupeidae. Demikian materi estuaria yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa tangkap dalam waktu yang kurang lebih setengah jam. Ya. Namun apabila ada beberapa pertanyaan, kita akan bahas di dalam sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.